Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua yang ada di luar sana? Semoga kalian semua baik-baik saja. Semoga kalian semua sehat-sehat saja. Semoga kalian masih bisa menghadapi keadaan yang masih seperti ini di pandemi virus COVID-19 seperti ini. Dan gua harap kalian semua juga istilahnya tetap menjaga protokol kesehatan walaupun buat kalian semua yang keluar rumah bahkan mungkin aktivitasnya padat gitu, tetap stay healthy dan stay safe aja gitu. Dan buat kalian semua yang mungkin gak punya kegiatan apapun di luar sana, alangkah baiknya kalian tetaplah di rumah saja gitu loh, demi kebaikan kalian sendiri dan juga kebaikan orang-orang di sekitar kalian. Oke, sebelumnya gua di sini mungkin ini adalah bentuk podcast pertama kali gua, dan gua sebenarnya kepengen curhat-curhat sih sebenarnya sama kalian. Jadi gua terlintas di pikiran gua itu ada sesuatu yang pengen gua curhatkan, yaitu mengenai salah memilih tetapi harus dijalani. Ya, itu mungkin sebuah judulnya ataupun sebuah temanya dari pembahasan ini. Namun salah memilih dan harus tetap dijalani itu sebenarnya bukan sesuatu pembahasan yang melintas di otak gua begitu saja, enggak gitu loh. Tapi pembahasan ini itu adalah berdasarkan dari pengalaman gua, Bro. Nah, pengalaman apa sebenarnya? Dan oh ya, sebelumnya for your information, gua adalah mahasiswa dari Universitas Diponegoro yang terletak di Semarang, mungkin kalian semua udah tahu. Dan gua jurusan akuntansi dan sudah semester 6. Nah, dari inilah gua mendapatkan sebuah topik pembahasan yang mengenai tadi yang gue bilang tuh, salah memilih tetapi harus dijalani. Kenapa salah memilih? Artinya gini, gua sudah semester 6 dan makin kesini tuh gue merasa kalau gue itu seperti salah masuk jurusan gitu loh. Dan tetap harus dijalani. Ya, gue sampai semester 6 ini gue masih di akuntansi gitu loh. Padahal dulu sempet waktu semester 2 pun itu gue tetap ada namanya pindah jurusan kan, maksudnya ikut SBMPTN lagi. Cuman kenapa gue nggak memilih? Karena banyak banget pertimbangan gitu loh, banyak banget pertimbangan dan banyak banget faktor-faktor yang membuat gue stay di akuntansi gitu. Nah oke, sebelum gue mungkin masuk ke topik yang sebenarnya, mungkin gue agak sedikit cerita dulu ya mengenai pengalaman gue sendiri dari awal sampai sekarang ini di semester 6 ini. Sebenarnya gue masuk akuntansi itu awalnya tuh memang keinginan gue sendiri gitu loh, kemauan gue sendiri. Dan tentunya pasti didukung sama orang tua, karena semua yang kita ketahui, akuntansi itu adalah salah satu jurusan yang favorit dan prospek kedepannya nanti buat dapat pekerjaannya itu lebih mudah ketimbang jurusan-jurusan lain. Nah, itu yang membuat orang tua gue tuh semakin mendukung kalau gue tuh masuk akuntansi. Cuman waktu pas begitu mendekati SBMPTN dan gue keterima nih SBMPTN, gue merasa kayak berubah pikiran lah istilahnya gitu. Gue merasa gue tuh takut gitu, ada rasa takut gue kalau nanti di kuliah nanti akuntansi gue nggak bisa mengikuti, gue nggak bisa masuk materinya, gue mungkin nggak bisa unggul di akuntansi gitu loh istilahnya. Dari situ gue berpikir kalau gue tuh emang lebih suka desain, menggambar gitu-gitu ya, kayak desain, bikin gambar, bikin apa segala macem. Terus mungkin edit video, tuh bikin gambar pakai digital gitu-gitu, itu gue paling suka. Dan begitu gue keterima akuntansi, dari situ gue baru kepikiran, bro, kalau ya gue udah masuk akuntansi nih, tapi gue tuh kepengennya tuh bisa ngedesain gitu loh, memperdalam keinginan gue sendiri gitu. Dan gue udah curhat juga sama orang tua, sama ibu, sama ayah juga, dan mereka bilang ya udah nggak apa-apa, jalanin dulu gitu loh. Karena
Kita nggak tahu ke depannya seperti apa, kita nggak tahu nanti peristiwa apa yang akan terjadi ketika kita nanti kuliah, ya kan? Pokoknya persiapkan diri aja, harus siap mental dan siap fisik, kayak gitulah. Siap fisik dalam artian kan gue di kuliah itu kan nanti mungkin lebih kepada ini kali ya, siap fisik dalam arti pikiran kali ya. Mungkin gue bakal stres karena kan gue nanti bakal ketemu hitung-hitungan yang mungkin lebih kompleks, hitung-hitungan yang lebih ribet lagi gitu kan. Dan pertama kali gue masuk kuliah itu ya masih anak-anak aja sih sebenarnya gitu loh. Mungkin semua jurusan sama, semua mata kuliah, semua fakultas itu sama. Ya semua jurusan itu sama. Awal masuk kuliah itu masih enak. Kenapa? Karena pertama kita masih bisa buat main-main. Kita punya banyak teman ya kan. Kita bisa bercanda-bercanda. Kita mau jalan-jalan kemana itu terserah sama teman-teman kita gitu kan. Terus juga yang kedua, mata kuliahnya juga masih gampang karena mata kuliah di semester 1 dan semester 2 itu masih bawaan dari SMA. Jadi lu di situ masih dapat bahasa Indonesia, masih dapat bahasa Inggris, masih dapat agama, pendidikan agama, masih dapat kewirausahaan, masih dapat Pancasila, pokoknya gitulah, pokoknya masih dapat pelajaran umum. Nah, nanti masuk semester 3 itu baru lu agak sedikit masuk ke penjurusannya, ke jurusan lu yang lu ambil, yaitu misalnya kayak gua akuntansi, berarti udah agak masuk sedikit mengenai akuntansi keuangan menengah kayak gitu, udah mulai masuk ke dalam perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, awalnya memang gitu, enak banget nih semester awal-awal tuh masih, ya gue berpikir masih inilah, masih gue sanggup gitu buat menghandle semua permasalahan yang mungkin nantinya akan gue hadapi ketika nanti kuliah gitu. Dan waktu pas semester 1 itu, semester 2 itu, sebenarnya semester 2 pas semester 3 kayaknya ya, semester 3 itu gue udah mulai pusing tuh, karena di semester 2 itu gue mengalami yang namanya nilai gua tuh IPK gua jeblok. Artinya dari semester 1 gua IPK-nya tinggi, pas di semester 2 itu gua turun drastis, terjun payung lah istilahnya. Dari situ gua merasa, berat banget nih karena dapat nilai yang C itu ada banyak lah soalnya istilahnya. Begitu semester 3 itu gua kayak merasa ragu gitu loh, kayak apa sih gue sanggup gak ya buat nanti ke depannya gimana, buat nanti gue belajarnya itu gue masih bisa gak ya buat menangkap materi-materi gitu loh. Dan semester 3 itu kan dibuka apa ya namanya SBMPTN kan buat penerimaan mahasiswa baru, buat ujian mahasiswa baru gitu kan. Dan ada beberapa teman-teman gue sekitar 3-4 orang itu yang mereka lebih memilih untuk SBMPTN lagi. Dan kebanyakan sih mereka memilih jurusan yang berbeda, bukan akuntansi. Jadi ada juga akuntansi tapi beda univ doang. Tapi sisanya itu mereka lebih memilih kepada beda jurusan gitu. Tapi tetap beda univ juga gitu. Nah, gue tadinya kepikiran tuh, kepengen juga nih SBMPTN. Cuman salah satu faktor dan pertimbangan yang gue hadapi itu adalah sayang umur bro, gitu loh. Ya kan, gue udah semester 3 nih, gue udah istilahnya udah mau meranjak ke pertengahan kuliah nih, semester 3 nih kan udah setengah kuliah. Udah hampir setengah kuliah. Nah, dari situ tuh gue merasa kalau iya juga ya, sayang banget kalau gue semisal ngulang lagi dari awal, gue harus ikut lagi kaderisasi penerimaan mahasiswa baru, ODM lah segala macem. Wah, itu gue paling malas banget kan. Ya udahlah, akhirnya gue meyakinkan diri gue sendiri dan gue berusaha untuk stay di akuntansi sampai sekarang ini gitu loh. Dan ya udahlah, mungkin gue berpikir kalau gue punya banyak teman juga, dan kalau gue sulit pasti teman-teman gue akan bantu dan gue bisa minta tolong kepada mereka gitu kan. Nah, dari situ gue merasa ya udahlah, gue memberanikan diri untuk tetap fokus ke akuntansi gitu. Begitu semester 3 selesai dan alhamdulillah gue nilai gue naik nih, IPK gue naik karena dari situ gue udah mulai punya komunitas belajar sendiri, komunitas kalau mau UTS atau UAS itu gue punya komunitas belajar tentang akuntansi. Jadi semua mata kuliah yang berhubungan dengan akuntansi itu gue belajar bareng sama mereka tuh, sampai gue bisa bahkan sampai larut malam, sampai jam 4 subuh gitu, baru banget tidur. Nah, oke, langsung saya singkat cerita.
semester 3 itu udah lewat dan gue alhamdulillah juga IPK gue naik, masuk ke semester 4, semester 5 itu udah masuk ke penjurusan banget guys. Dan apa namanya, mata kuliahnya itu semakin berat, tugasnya semakin banyak gitu kan, dan tugasnya itu bukan lagi kayak teori-teori gitu, enggak, tapi udah masuk ke kita ngitung-ngitung jurnal. Mungkin kalau rangkuman masih sih, karena eh, apa namanya, akuntansi itu kan selain hitung-hitungan juga ada materi dan teori kan. Nah, teorinya itu kita rangkum kan, nanti tugasnya itu nanti yang bikin apa namanya, jurnalnya itu nanti ada soal, nanti kita bikin jurnalnya seperti apa, seperti itulah pokoknya. Kayak gitu. Nah, dari situ tuh gue mulai merasa hati gue tuh udah gimana ya, udah nggak kuat gitu loh. Dalam artian gue merasa kalau akuntansi itu, gue mulai merasakan itu kalau akuntansi itu bukanlah sebuah passion yang gue inginkan selama ini gitu loh. Akuntansi itu mungkin cuman sebuah apa ya, pengalaman baru yang kepengen gue dapetin, tapi kenyataannya itu bukan passion gue gitu. Kenyataannya itu bukan keinginan gue gitu loh. Dan gue masih berkeinginan kalau gue tuh masih kepengen yang namanya yang tadi itu desain. Gue masih suka menggambar, kadang gue bikin video-video nggak jelas gue edit sendiri gitu kan. Dari situ gue merasa kalau sudah semester 5 nih udah agak berat itu, dan ya namanya umur juga bertambah lah ya. Gue sekarang udah 22 tahun, dan makin kesini kita dewasa itu semakin banyak pikiran. Dalam artian kita banyak pikiran ke depannya tuh kita mau gimana, terus kita nanti mau kerja di mana gitu kan, mau cari uang gimana gitu kan, dan nanti skripsinya gimana semacam gitu kan. Dan di fase inilah yang gue rasakan sekarang. Di fase itulah gue rasakan sekarang, gue lagi merasakan sekarang ini. eh, Mungkin nggak begitu ini banget sih sama gue, karena gue nggak sendirian gitu loh, teman-teman gue juga sama mungkin mengalami hal yang sama gitu. Nah, mungkin ini disebutnya sebagai semester tua kali ya buat gue. Udah semester 6 ini, dan sebenarnya yang gue ragukan itu adalah gue takut. Nah, ada lagi nih rasa takut di dalam diri gue. Gue takut nih nanti ke depannya gimana. Gue takut nih nanti gue siap gak masuk ke pekerjaan, masuk ke lingkup pekerjaan. Gue nanti siap gak gue nanti bakal menjalankan tugas di suatu perusahaan gitu. Apakah gue nanti mengecewakan atau tidak, atau nanti gue mungkin gue sanggup menyelesaikannya atau enggak. Itu kan sesuatu yang mungkin gue kepikiran sampai sekarang ini gitu loh. Dan rasa takut itulah yang benar-benar gue apa ya, sampai sekarang tuh gue masih nggak yakin kalau gue tuh bisa gitu. Karena satu alasan yang mungkin kenapa gue bisa sampai berpikiran seperti itu karena gue tuh memang passion gue tuh kepengen dari dulu kalau kerja tuh nggak di kantoran bro. Maksudnya gue nggak terikat banget sama yang namanya peraturan gitu loh. Kalau gue tuh kepengen tuh kerja yang kayak ya kayak orang-orang pada umumnya lah, seperti kayak bikin konten YouTube, bikin kita bebas punya waktu sendiri, kita bebas bisa mengatur waktu sendiri, kita bebas punya apa namanya, kegiatan sendiri. Kita mau ngapain juga terserah kita, mau apa ngatur waktu juga terserah kita. Maksudnya kita nggak terikat dengan satu aturan gitu loh. Kalau di perusahaan kan kita bakal mengikat di satu aturan gitu kan. Datang jam segini, harus datang jam segini. Kalau telat nanti gaji dipotong gitu kan. Kalau telat nanti dikena hukuman kan gitu. Pulang juga sore, nanti kerja. Belum lagi nanti kalau misalnya dapat manajer atau manajernya yang galak, ya kan. Terus rekan-rekan kerja kita mungkin yang punya bermuka dua atau semacamnya gitu kan, ya macam-macam buat menarik perhatian manajernya biar pangkatnya naik kan gitu kan. Dan pasti banyak kendalanya gitu loh. Dan ya dari situ gue merasa kalau sekarang ini gue tuh milih jurusan tuh kayaknya salah deh gitu. Gue merasa kalau akuntansi itu memang bukan passion gue gitu loh. Nah, tapi kenapa gue sampai sekarang masih menjalankan artinya gue masih stay di akuntansi yang tadi gue bilang sebelumnya. Karena tadi gitu loh, karena gue berpikir kalau kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Itu satu. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kita nggak tahu nanti selanjutnya itu bakal terjadi apa. Kita nggak tahu ya kan. Dalam artian apa ya, gagal itu bukan sesuatu yang pasti ke depan gitu loh.
gagal itu bukan sesuatu hal yang bakal terwujud di di nextnya gitu loh. Itu nggak akan terjadi. Bukan maksudnya kayak belum akan terjadi, belum pasti gitu loh. Artinya kita masih bisa mengubah kegagalan itu menjadi sukses gitu loh. Nah dari sini gue merasa kalau gue harus siap gitu loh, kayak gue harus berani mengambil resiko dan karena gue berpikir kalau di depannya nanti gue belum tentu nih gagal ya kan. Kalau kita mau berusaha, kalau kita mau benar-benar serius dan kita mengambil resiko apa yang terjadi dan kita siap menghadapi, insya Allah pasti akan sukses ke depannya gitu loh. Di samping kita juga harus berdoa pasti gitu kan, dengan di samping usaha kita juga harus berdoa gitu. Nah dari situ gue percaya gitu loh, kayak ya mungkin ini salah satu juga buat motivasi kalian semua, apalagi sekarang ini kan udah pemilihan jurusan nih ya kan. Mungkin yang SNMPTN udah keterima ataupun masih SBMPTN atau masih nyari ujian-ujian mandiri lainnya yang belum keterima juga ya kan. Terutama untuk yang SNMPTN yang mungkin udah keterima buat siswa-siswa SMA yang sudah keterima di PTN, apapun pilihan kamu yang sudah kamu tentukan dan kamu sudah menjadi bagian dari kegiatanmu, aktivitas kewajibanmu, ya jangan pernah menyesali gitu loh. Ya walaupun nanti ketika nanti suatu saat kamu terlintas sesuatu yang aduh kayaknya gue nggak sanggup nih, aduh kayaknya gue nggak siap lah untuk kedepannya gitu, kayak gue tadi tuh berpikiran seperti itu. Jangan putus asa, jangan pernah langsung menyerah begitu saja, karena hal itu merupakan salah satu kesalahan besar buat kamu, kegagalan besar buat kamu. Ya kalau memang kamu punya keputusan sendiri dan kamu siap mengambil resiko, kamu pengen pindah jurusan, monggo, itu adalah keputusanmu gitu. Tapi kalau kamu kepengen stay di jurusan yang kamu pilih, kamu harus siap berani menghadapi semua tantangan yang nantinya akan kamu hadapi ke depannya gitu loh. Ya itu yang harus kamu camkan dan itu harus kamu persiapkan dari awal sebelum kamu menghadapi yang namanya perkuliahan lah istilahnya. Kalau mahasiswa bilang tuh kita tuh sedang bergelut dengan namanya mata kuliah di perkuliahan jurusan kita gitu loh, karena ya itu tadi mata kuliahnya susah gitu kan, terus tugasnya banyak banget dengan kita sampai bergadang, kita sampai tidurnya sampai pagi gitu kan. Nah itu kan kita sedang bergelut yang namanya mata kuliah jurusan kita gitu. Jadi tips gua buat kalian semua seperti itu, terutama buat kalian semua mungkin yang masih SMA, yang mungkin masih kelas 10 atau yang kelas 11, bahkan yang kelas 12 yang udah mulai mencari SNMPTN lah istilahnya ya, yang udah keterima, maupun SBMPTN juga yang masih nunggu pengumuman, dan ataupun ujian-ujian mandiri yang masih menunggu ujiannya juga. Tetapkan pilihan kalian, yakinkan pilihan kalian kalau itu adalah pilihan yang kalian harus siap jalani sampai kalian bisa lulus kuliah gitu. Oke? Mungkin itu aja sih pembahasan gua, curhatan gua pada kali ini. Mungkin mohon maaf kalau ada terjadi kesalahan dari pengucapan gua ataupun gua terbata-bata atau semacamnya. Semoga curhatan gua kali ini bisa memotivasi, menginspirasi kalian semua yang mendengarkan. Oh iya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya di channel gua ini, karena kedepannya nanti gua akan membahas motivasi-motivasi lain, atau mungkin kalian bisa komen di bawah mau ngebahas tentang motivasi apa lagi nih buat menyemangati kalian semua dalam beraktivitas setiap harinya seperti itu. Oke, sampai bertemu lagi di podcast gue berikutnya. Jangan pernah bosan mendengarkan podcast gue ya, karena ini adalah motivasi penting buat kalian semua untuk kehidupan kalian. Oke, see you on the next podcast.